warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our assignment video. Unfortunately, this is the last video of our assignment because this is the last meeting of our subject curriculum and material development. Therefore, before showing our video material, we would like to say thank you to our lecturer Mrs. Rika Afrianti, who has teach us from the first meeting until the last meeting right now, who has give us the video reference, the learning material in e-learning, and also the instruction from WhatsApp through all of the learning process. Once again, thank you Mrs. Rika from our members group 1. Okay, in this last video, we would like to present the material about media pembelajaran. So, check this out. I'm Figi Hairani Wahyudi. I will explain about what is learning media and functions of learning media. Learning media are tools, materials, or all resources used to deliver lessons materials from teachers to students in the process of teachings and learning process. Pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan untuk proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Haji Malik 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Dan yang kedua, menurut Gerlach dan Eli 1971, media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dan yang ketiga, menurut Latu Heru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan berdaya. Next, learning media functions in general. First, attract students' attentions. Misalnya, siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaranlah, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Second, clarify message delivery. Misalnya dalam pembelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh. Dengan media pembelajaranlah seperti misalnya video, gambar, atau kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Third, overcoming limitations of space, time, and cost. Misalnya ketika mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan berdaya. Next, learning media functions in general. First, attract students' attentions. Misalnya, siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaranlah, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Second, clarify message delivery. Misalnya dalam pembelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh. Dengan media pembelajaranlah seperti misalnya video, gambar, atau kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Third, overcoming limitations of space, time, and cost. Misalnya ketika menjelaskan tentang misal hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaranlah seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan
guru walaupun belum tentu akan melihat objek itu secara langsung. Yang fourth, avoid misinterpretations. Misalnya ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajarlah tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. 5. Accommodating different types of students' learning style. Manusia dibekali berbeda-beda termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestik. Dengan memperadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. 6. To achieve learning goals effectively. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. After this, there have 2 instructional media videos that we have. And happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to our video. So in this video we would like to explain and show about procedure text. Nah, jadi nantinya video ini akan berisi tentang the definition of procedure text, generic structure, unsur kebahasaan, dan nanti juga akan ada example dari procedure text. Jadi simak terus ya video berikut ini. To the first explanation, the definition of procedure text. Apa sih definisi dari procedure text? Nah, ini dia. Procedure text is a text that designed to describe how something is achieved through a sequence actions or steps. Or in bahasa, procedure text adalah sebuah teks yang didesain untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, contohnya bisa saja bagaimana cara membuat nasi goreng, contohnya, atau bagaimanakah cara mengoperasikan sebuah gadget, dan lain-lain. Nah, itu dia definisi dari procedure text. Next, the generic structure of procedure text. Nah, generic structure pada procedure text ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada goal, yang kedua ada materials or tools, dan yang ketiga ada steps. Untuk penjelasan pertama yaitu goal atau tujuan. Pada bagian ini nantinya akan berisi judul tentang bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Biasanya diawali dengan kata how to. Contohnya, how to make fried chicken, how to operate a computer, dan lain-lain. Nah, jadi nantinya jika membuat procedure text itu awalnya berikan kata how to. Oke, yang kedua, materials or tools. Pada bagian ini, kita dapat menuliskan beberapa bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Seperti contohnya itu materials, ada water, ada potatoes, ada tomatoes, ada bread, dan lain-lain. Nah, untuk tools itu bisa saja glass, plate, spoon, dan lain-lain. Tapi tidak semua teks prosedur mencantumkan materials di dalam generic structure-nya. Mengapa? Karena terkadang ada sesuatu yang perlu kita jelaskan bagaimana cara memakainya tanpa kita harus memerlukan alat-alat. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, how to operate computer, kita tidak perlu menuliskan materials and tools-nya. Oke, generic structure number 3 yaitu steps. Bagian ini berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat dan mengoperasikan sesuatu. Biasanya berisi kata-kata seperti first atau firstly, secondly, and finally, dan lain-lain. Oke, itu dia penjelasan tentang generic structure of procedure text. Oke, selanjutnya kita sampai kepada pembahasan unsur kebahasaan dalam procedure text. Nah, apa saja sih unsur kebahasaan dalam procedure text? Ini dia. Yang pertama, biasanya prosedur teks menggunakan simple present tense, yang mana rumusnya adalah subject plus verb 1 or subject plus verb 1 plus e or es. Nah, biasanya prosedur teks ini tidak ada yang menggunakan simple past, simple future, atau tenses-tenses yang lainnya. Dia hanya menggunakan simple present tense. Oke, unsur kebahasaan yang kedua,
Nah, prosedur teks ini biasanya menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, contohnya itu ada berupa kata-kata perintah seperti open the bottle carefully, cut the onion, stir all the ingredients, dan lain-lain. Nah, unsur kebahasan yang selanjutnya, prosedur teks ini biasanya menggunakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik atau biasa kita sebut dengan action verbs. Contohnya pour, mix, add, stir, insert, open, take, dan lain-lain. Pokoknya yang berupa action verbs. Nah, jadi biasanya kita akan menemukan banyak sekali action verbs di dalam prosedur teks karena sejatinya prosedur teks ini adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Nah, jadi tentu saja menggunakan action verbs. Oke, unsur kebahasan yang selanjutnya, biasanya prosedur teks ini menggunakan kata hubung yang berupa temporal conjunction. Contohnya first, second, third, next, after that, finally, at the last, dan lain-lain. Oke, itu dia unsur kebahasan di dalam prosedur teks. Nah, jadi di sini kita mengambil contoh prosedur teks dengan judul How to Make Sandwich. The ingredients of this procedure text are 2 slices of bread, cheddar cheese, tomato sauce, mayonnaise, tomatoes, and lettuce leaves. And the steps are: first, place a slice of bread on the plate. Second, put the tomato sauce. Third, add salad, sliced tomatoes, cheddar cheese, mayonnaise, and tomato sauce. After that, add lettuce leaf. Then, put a slice of bread on the top, and finally serve it. The sandwich is done. Nah, itu dia contoh dari prosedur teks. Pada bagian atas dituliskan goal atau judulnya, yaitu How to Make Sandwich. Selanjutnya dituliskanlah apa-apa saja ingredients di dalam prosedur teks tersebut. Dan yang terakhir baru dituliskanlah steps-nya dengan chronological order, yaitu berurutan dari steps pertama hingga steps terakhir. Okay everybody, so that's all the explanation about procedure text. There are the definition, the generic structure, example, and now we come to the assignment. To know your understanding about procedure text, write a procedure text which contains of goal, materials or tools, and steps. Good luck and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvie Hendriani. Oke, tanpa media maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Keefektifan proses pembelajaran akan terjadi apabila ada komunikasi antara sumber pesan dan penerima pesan. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar salah satu penyebabnya adalah karena adanya penggunaan media atau perantara dalam proses belajar mengajar tersebut. Karena dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Selain ketidakjelasan bahan atau materi yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik pun dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media juga dapat mewakili apa yang kurang, terutama dalam menyampaikan bahan pelajaran yang diucapkan dengan kata-kata yang sulit atau kata-kata yang tidak diketahui oleh siswa tersebut. Oke, adapun manfaat dari teks prosedur ini yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu pertama untuk membantu mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu, dan selanjutnya untuk menggunakan suatu alat dengan benar. Dan manfaat berikutnya untuk membantu pembaca atau pendengar dalam memahami dan juga memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatunya dengan tepat. Dan yang terakhir, memberi petunjuk mengenai cara-cara atau melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat. Adapun kegunaan media pembelajaran bagi siswa, yaitu pertama, memperjelas informasi belajar sehingga mudah dipahami siswa. Bagian materi pelajaran yang bersifat verbalisme berisi uraian kalimat dan penjelasan belaka.
akan lebih mudah dipahami oleh siswa melalui bantuan gambar, model, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, membuat materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Mata pelajaran tertentu mungkin berisi penjelasan yang susah dicerna oleh pikiran siswa itu. Dengan bantuan media yang sesuai, siswa akan dapat memahami materi pelajaran tersebut. Dan ketiga, menarik minat siswa untuk memahami sesuatu. Media belajar dapat menarik minat siswa. Jika siswa sudah berminat dan termotivasi oleh media, misalnya gambar yang unik, siswa akan mudah menangkap materi pelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Media berpotensi untuk mengarahkan konsentrasi belajar anak. Siswa yang semula acuh tak acuh bisa saja menjadi berkonsentrasi mendengar penjelasan guru. Dan kelima, menjadi hiburan belajar. Penggunaan media belajar dapat menjadi bahan penyegaran bagi siswa dalam proses belajar. Misalnya yang terdapat dalam teks prosedur yang telah kita perlihatkan tadi, yang berupa gambar dan animasi yang sangat menarik. Oke, terima kasih. Hello everyone, I am Ferlian Zahara, and for today I will explain about the example of our presentation. And kita dari grup 1 telah memilih sebuah contoh dari materi pembelajaran yang telah kita rancang, dan berikut akan kita tampilkan video the example of procedure text. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kita dari grup 1 memilih video example yang telah kita tampilkan barusan, dan tujuan kita untuk memilih animasi video tersebut sebagai contoh dari materi pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama untuk menarik perhatian para siswa, yang kedua untuk membantu para siswa agar cepat memahami materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, itu juga termasuk menggunakan perkembangan teknologi, karena itu berupa video dan bisa disimpan di gadgetnya dan bisa ditonton di mana saja, tidak perlu membawa buku lagi untuk menghafal materi-materi. Maka dari itu kami memilih example yang menarik bagi para siswa, dan diharapkan semoga para siswa yang menonton video tersebut memahami apa saja yang bersangkutan dengan prosedur text. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. I'm Pujra Pendriani, and I will explain about conclusion. Learning media is one of the learning components that has an important role in the learning process. The use of media should be a part that must receive attention in every learning activity. Therefore, teachers need to learn how to determine learning media so that they can effectively achieve learning objectives in the teaching and learning process. The learning media used must be in accordance with the objectives to be achieved. Therefore, in choosing suitable learning media, there are several criteria, namely instructional objectives, effectiveness, students, availability, procurement cost, and technical quality. Selection of media and learning resources is a component of the instructional system as a whole. Therefore, although the objectives and contents are known, other factors such as students, teaching and learning strategies, learning group organization, allocation of time and resources,
and assessment procedures need to be considered. The basic use of learning media includes psychological foundation, historical foundation, technological foundation, and empirical foundation. The psychological basics is the use based on the characteristic and behavior of students, and the technological foundation is a use that is based on learning technology.